Ricardo Salampesi dan juga Johannes Choi. Sementara Pelita Jaya asuhan pelatih Rahmat Darmawan. Ya, ini bisa dibilang adalah skuad terbaik dari Pelita Jaya, tim yang terkuat. Ada dua striker, Greg Ngokolo dan Safi Sali yang sama-sama berada di papan atas daftar pencetak gol sementara. Sementara akan kita bandingkan dengan kekuatan tim juara bertahan Persipura Jayapura asuhan pelatih Jackson F. Tiago. Ya, tanpa adanya Boas, Titus Bonai, Tinus Pae, lalu di lini belakang tidak ada seorang Bio Paulin, tentu akan menjadi sebuah ujian yang cukup berat. Penuh balas dendam bagi tim Pelita Jaya selalu kalah dari Persipura Jayapura. Dan inilah dia kick off babak pertama. Sekali lagi dalam hitung-hitungan poin, Persipura Jayapura dan Sriwijaya FC sama-sama mendapatkan 48 poin. Perbedaannya adalah Sriwijaya FC berada di peringkat pertama dengan 21 kali pertandingan, sedangkan Persipura Jayapura berada di peringkat 2 dengan 22 kali pertandingan. Berarti Sriwijaya FC unggul 1 kali pertandingan lebih sedikit daripada Persipura Jayapura. Itulah makanya Persipura Jayapura harus memenangkan partai demi partai untuk bisa terus memberikan sebuah ancaman untuk Sriwijaya FC dalam mengkudeta posisi puncak klasemen Indonesia Super League. Ya, yang menarik adalah Persipura ini sebetulnya menerima kekalahan yang lebih sedikit dibandingkan Sriwijaya FC, Rendra. Hanya 2 kali kekalahan. Hanya saja memang Sriwijaya FC bisa lebih memaksimalkan kemenangan yang dimiliki. Lebih banyak menghasilkan hasil seri Persipura. Samlif Lasekov. Kembali, jawaban kali ini kepada Ortizan Salosa. Selain juga Rahmat Darmawan yang memiliki sebuah memori yang luar biasa indah bagi Persipura Jayapura, di partai ini juga menjadi satu partai yang penuh dengan emosional dan juga penuh memori bagi Victor Igbonevo yang juga pernah merasakan gelar juara bersama Persipura Jayapura dan saat ini berbaju tim Pelita Jaya FC Karawang. Iya, 6 musim Victor Igbonevo bermain untuk Persipura sebelum akhirnya di musim ini dia pindah ke Pelita Jaya. Dan ada satu nama lagi mungkin, Rendra, di kubu Persipura, yaitu Zahrahan yang ikut menjadi pemain yang membawa Sriwijaya menjuarai beberapa turnamen ataupun liga serta Piala Indonesia ketika dilatih oleh Rahmat Darmawan. Joko Sasongko kali ini berikan bola, Greg Ngokolo, masih Greg Ngokolo. Umpan yang sangat baik, Safi Sali. Kita harus bilang memang Safi Sali dengan Greg Ngokolo itu bermain seperti bermain dengan hati. Mereka sudah saling tahu bagaimana saling memberi umpan dan juga pergerakan-pergerakan tanpa bola yang sering mengacaukan barisan pertahanan lawan. Ya, ini adalah umpan terupas yang benar-benar mengerti bagaimana seorang Greg kemana lari dari Safi Sali. Masih ada Ricardo Salampesi tadi yang melakukan blocking sehingga gawang dari Persipura masih aman. Jadi dua bomber yang cukup menakutkan, Safi Sali dan juga Greg Ngokolo. Saat ini mereka memang berada di peringkat kedua dalam duet tersubur di Indonesia Super League selain duet Hilton Morera dan juga Kit Kayama-Gams. Ya, dengan 15 dan 14 gol. Gabriel KBS. Lebar ke dalam kali ini dilakukan oleh Ruben Sanadi, Victor Igbonevo. Ruben Sanadi dan juga Angel Bersani adalah dua pemain keturunan Papua yang memang menjadi bagian dari Pelita Jaya FC Karawang. Iya, mereka bermain di posisi sayap, Ruben dan Angel Bersani. Angel Bersani juga pernah memperkuat Persidafon Davon Soro. Ruben Sanadi kali ini. Sebenarnya kita lihat bagaimana Beto Gonçalves dan Greg Ngokolo. Sayang sekali memang Boas Salosa mengalami cedera dan tidak bisa tampil di laga sore hari ini. Apabila memang Boas Salosa bisa tampil, ini akan menjadi laga yang penuh arti karena kita tahu ada 3 duet yang menurut saya adalah paling maut yang saat ini berada di Indonesia Super League. Yang pertama adalah Hilton Morera dengan Kit Kayama-Gams, dan yang kedua adalah Safi Sali dengan Greg Ngokolo, dan yang ketiga adalah Beto Gonçalves dan Boas Salosa. Ya, kehilangan yang cukup besar sebetulnya dialami oleh Persipura ketika Boas tidak bisa bermain, tapi
inilah kehebatan dari Persipura dan pelatih Jackson Tiago yang selalu memunculkan nama-nama baru ataupun selalu ada pemain-pemain yang menggantikan mereka-mereka yang menderita cedera. Beberapa waktu yang lalu Ricardo Salampesi dan Emmanuel Wanggai cukup lama absen dari lapangan karena cedera, dan hal itu bisa ditutupi oleh pemain-pemain yang ada. Yang menarik adalah posisi ban kapten sekarang di Persipura dipegang oleh Gerald Pangkali, biasanya disandang oleh Boas yang kita lihat ada di tribun. Pemain yang mengalami cedera lutut Boas Salosa, tapi tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Kembali kali ini bola masih ada Victor Igbonevo, Stanislav Zekov. Pelan kepada Joko Sasongko. Ruben Sanadi kali ini serangan dari Pelita Jaya FC Karawang. Tampaknya sudah meninggalkan lapangan permainan, lebaran ke dalam untuk Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana tim Pelita Jaya, pelatih Rahmat Darmawan, asisten pelatih Satya Bagja dan juga Imade Pasik Wijaya berada di bench dari Pelita Jaya. Manu Wanggai. Berikan bola kali ini. Kita lihat masih Manu Wanggai berikan kepada Zarahan Keranggar. Ortizan Salosa. Masih Gerald Pangkali. Choi Dongso yang bermain cukup melebar. Intercept tadi dari Victor Igbonevo. Kali ini dikuasai oleh Kadek Wardana. John Takpor. Kita lihat John Takpor Songkali beradu kehebatan dengan Zarahan, sama-sama asal Liberia. Berhasil intercept kembali oleh Gerald Pangkali. Kali ini adalah Choi Dongso. Safi Sali. Masih ada Victor Pai. Serangan kali ini coba dibangun oleh Ian Luis Cabes. Masih ada Stanislav Zekov. Victor Igbonevo. Pemain bertahan yang juga sudah mengoleksi 2 gol untuk Pelita Jaya FC Karawang. Salah satu golnya adalah dicetak oleh Victor Igbonevo dalam pertandingan pertama Pelita Jaya menghadapi Sriwijaya FC, di mana ketika itu Pelita Jaya menyerah dengan skor 1-3. Greg Nokolo beradu kecepatan dengan Ricardo Salampesi. Masih Greg Nokolo kali ini, kita lihat masih Greg Nokolo masuk dalam daerah kotak penalti. Safi Sali, sayang sekali kita lihat kontrol bola dari Safi Sali tidak sempurna. Peluang emas dari duet Greg Nokolo dan Safi Sali. Ya, kita bisa melihat bagaimana berbahayanya kecepatan dari Greg Nokolo. Dia dengan cukup cepat meninggalkan pengawalnya, Ricardo Salampesi, seorang bek yang sebetulnya cukup berpengalaman. Sayang sekali memang kontrol bola dari Safi Sali setelah menerima umpan dari Greg cukup buruk sehingga bisa di clearance oleh Ortizan Solosa. Maju ke dalam kotak penalti kali ini Victor Igbonevo dikawal ketat oleh Anis Choi. Tendangan dari John Tabor Songkali kali ini kepada Safi Sali. Masih ada Yo Jae-hoon. Ya, cukup banyak sebetulnya peluang dari Pelita Jaya dalam melakukan serangan. Di 10 menit ataupun sebelum 10 menit sudah beberapa peluang yang didapatkan. Itu Gonzalez, pemain yang sempat cedera cukup lama dan dilepas oleh Persipura, bermain untuk Persijap dan kembali ke Persipura. Sudah berada dalam posisi offside Beto Gonçalves, di mana AW2 Ujang Suryana telah mengangkat bendera untuk Beto Gonçalves. Kembali kali ini bola dikuasai oleh John Tabor Songkali. Langsung memberikan bola daerah yang menjadi kesukaan dari Greg Nokolo. Masih ada Ricardo Salampesi. Kembali Greg Nokolo. Kita lihat cukup kesulitan Ricardo Salampesi mengawal Greg Nokolo. Ya. Duet sehati Ricardo Salampesi di lini pertahanan Persipura sebetulnya memang Bio Paulin. Sayang memang Bio harus terkena kartu merah ketika Persipura menang 1-0 di kandang Persib di Stadion Siliwangi beberapa hari yang lalu.
Kembali kali ini adalah John Tabor kali. Stanislav Zekov masuk dalam daerah kotak penalti. 2 kali sepak pojok yang tidak maksimal dari John Tabor kali. Kali ini adalah Victor Pai. Masih Victor Pai mengefek bola dia. Meninggalkan Egy Melgiansyah. Ya, hadirnya Rahmat Darmawan membuat sedikit perubahan di kubu Pelita Jaya FC Karawang, di mana ketika di kondisi pelatih sebelumnya Egy Melgiansyah adalah bermain berdampingan dengan John Tabor kali, tapi sekarang Egy Melgiansyah lebih bermain sebagai holding midfielder, melapis John Tabor kali yang bermain free roll alias sebagai playmaker. Iya. Rahmat sudah melihat pasti potensi dari Egy sejak pelatnas SEA Games ataupun timnas SEA Games. Ketika Egy bermain di posisi yang sama, gelandang yang cenderung lebih bertahan. Kartu kuning tampaknya dikeluarkan oleh wasit Masla Iksan kali ini kepada Anis Choi. Kartu kuning pertama dalam laga sore hari ini di Super Big Match Indonesia Super League. Pelita Jaya FC Karawang menghadapi Persipura Jayapura. Ya, menarik baju sehingga Yohanes Choi harus diberikan kartu kuning. Harus berhati-hati. Masih panjang pertandingan di sore hari ini, tapi Anis Choi sudah mendapatkan kartu kuning. Lagi-lagi John Tabor kali yang kali ini berada di depan bola bagi tim Pelita Jaya FC Karawang. 2 pemain bertahan berada dalam daerah kotak penalti. Kali ini sundulan Stanislav Zekov. Sebuah peluang tentunya, dan Stanislav Zekov ini sebetulnya memang salah satu pembelian yang cukup sukses bagi Pelita, menjadi palang pintu yang cukup tangguh, dan ketika menghadapi bola-bola mati Stanislav juga selalu naik hingga ke kotak penalti. Pemain berusia 32 tahun asal Bulgaria, Stanislav Zekov. Kita lihat pelatih Alfred Riedel. Banyak pemain yang tentunya menjadi pengamatan dari Alfred Riedel di sore hari ini. Partizan Salosa kembali kepada Manu Anggai. Langsung berikan bola. Kali ini adalah Beto Gonçalves. Sudah ditunggu oleh Victor Igbonevo. Masih Beto Gonçalves. Zarahan Keranggar kali ini mengefek bola. Kali ini bola dikuasai oleh Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes kembali. Ian Luis Cabes. Bola dikuasai oleh Karik Wardana. Sangat menarik, saling serang. Kita lihat bagaimana Persipura meskipun bertindak sebagai tamu dan beberapa menit awal tadi sering sekali mendapatkan tekanan. Kini balas untuk menyerang, dan sebuah peluang tentunya dari Ian Luis Cabes. Tidak bisa ditahan oleh Ruben Karel Sanadi yang mengawal Cabes tadi. Ekspresi dari Jackson F. Thiago. Melihat peluang yang didapatkan tadi. Lagi-lagi kali ini serangan. Ian Luis Cabes, Anis Choi. Permainan bola pendeknya memang menjadi kekuatan dari Persipura Jayapura. Manu Anggai. Ya, bola dibuang oleh Gerald Pangkali. Kita lihat Manu Anggai masih meringis kesakitan. Salah satu gelandang bertahan yang memang begitu luar biasa penampilannya bagi Persipura Jayapura musim lalu. Tapi musim ini memang tidak bisa tampil maksimal karena mengalami cedera yang cukup berkepanjangan. Lihat Manu Anggai. Kali ini akan mencoba beradu kekuatan dengan Egy Melgiansyah untuk menjadi perhatian dari Alfred Riedel. Iya, cukup banyak memang nama-nama yang punya potensi untuk direkrut oleh Alfred Riedel, baik yang pemain asli Indonesia ataupun pemain naturalisasi yang beberapa diantaranya menghuni skuad Pelita Jaya. Kita lihat mantan pelatih Mitra Kukar, Simon McManamy juga ada di tribun stadion. Yoo Jae-hoon. Dua pemain Korea kali ini memperkuat tim Persipura Jayapura, Choi Dong-so dan juga Yoo Jae-hoon. Gilbert Sani. Pelanggaran terjadi, Zarahan Keranggar melakukan pelanggaran.
terhadap Edi Hafid. Kembali Zarahan Keranggar. Choi Dong-soo. Terlalu deras bola dari Choi Dong-soo untuk Beto Gonçalves. Ya, kelihatan masih belum terlalu in memang Choi Dong-soo dengan permainan dari Persipura sampai sejauh ini. Selama musim pertama Choi Dong-soo memperkuat PSMS Medan. Bola kepada Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo. Handball tampaknya. Ya, lagi-lagi sebuah pergerakan yang sangat berbahaya dari Greg Nokolo. Kecepatan dari Greg ini memang harus benar-benar diwaspadai oleh para pemain belakang Persipura. Kita lihat dia bisa menyelinap di antara Ricardo Salampesi dan Yohanes Choi. Ian Luis Cabez kali ini, masih Ian Luis Cabez. Choi Dong-soo yang dituju. Masih ada Angel Bersani. Edi Hafid Murtado kali ini. Ada Victor Pai, Manu Anggai kembali memberikan bola pada Zarahan Keranggar. Kita lihat bagaimana kontrol bola dari Zarahan Keranggar walaupun bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Tapi pemain satu ini memang sekali lagi memiliki kontrol bola yang sangat luar biasa. Ya, salah satu gelandang yang sudah beberapa musim ini menurut saya adalah gelandang terbaik yang merumput di sepak bola Indonesia. Ya, walaupun di musim ini mendapatkan saingan dari Gustavo Lopez. Ya, di Persela Lamongan tentunya. Kembali kita lihat bagaimana Ortizan Salosa. Bola berhasil direbut oleh Joko Sasongko. Bukan sebuah pelanggaran. Manu Anggai kali ini menguasai bola. Serangan balik cepat. Victor Pai, Gerald Pangkali, Beto Gonçalves. Ada pergerakan dari Ian Luis Cabez. Kembali kali ini umpan maksudnya kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Peluang masih dapat oleh Zarahan Keranggar. Masih ada Victor Igbonevo. Agak kewalahan dalam beberapa serangan terakhir memang para pemain Pelita. Manu Anggai. Kembali Gerald Pangkali. Choi Dong-soo. Duel dengan Edi Hafid Murtado. Ke tiang jauh dan Beto Gonçalves tidak berhasil menyambut umpan dari Choi Dong-soo. Ya, sedikit terlambat kita lihat Beto Gonçalves dalam menyambut umpan dari Choi Dong-soo. Dan juga agak sulit memang bola dari Choi Dong-soo. Cukup tinggi untuk dijangkau. Kelihatannya memang harus lebih sering lagi bermain bersama Choi Dong-soo dan Beto Gonçalves karena butuh rasa saling pengertian untuk bisa padu dalam satu tim. Beradu serangan kedua tim dalam laga sore hari ini. Tampaknya memang poin 3 adalah menjadi pilihan dari kedua tim. Kalau Pelita Jaya berusaha keras untuk meraih poin 3 dan juga sekaligus membalaskan dendam mereka yang tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir. Sedangkan bagi Persipura mereka harus meraih 3 poin untuk bisa menggeser Sriwijaya FC dari puncak klasemen. Juga Pelita Jaya berusaha untuk memperbaiki peringkat mereka dari peringkat 8 dengan poin yang mereka harapkan adalah penuh di laga sore hari ini. Kembali masih ada Angel Bersani. Ya, sangat stabil memang penampilan dari Persipura. Mereka seperti tidak terpengaruh harus bermain di kandang lawan ataupun kandang sendiri. Kita bisa melihat dalam 18 menit pertandingan yang sudah berjalan ini, para pemain Persipura sekarang berbalik mendominasi dan lebih banyak melakukan serangan. Pelanggaran terjadi. Sebelum datang ke kandang Pelita ini, Persipura sudah meraih 2 kemenangan di pertandingan tandang. Sebelumnya
menang 1-0 atas Persib di Stadion Siliwangi, dan mungkin yang cukup fenomenal adalah kemenangan 1-0 di kandang Persiwa Wamena sebelum mereka datang ke Bandung. Ini adalah hasil yang menodai rekor 100% kemenangan Persiwa di Stadion Pendidikan di Wamena. Kembali kita lihat Manuanggai. Zarahan Keranggar, bola-bola seperti inilah yang paling berbahaya dari Zarahan Keranggar. Ya, di posisi ini sebetulnya ada Buas Solosa yang biasa menyambut umpan-umpan terobosan dari Zarahan. Safi Salih, masih ada Ado Salampesi. Kali ini bola Anis Choi. Dia harapan kali. Victor Pai bagi Persipura Jayapura. Berusaha untuk memainkan tempo para pemain dari Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana Manuanggai. Optizan Salosa. Manuanggai kembali. Zarahan Keranggar. Ian Luis Cabes kali ini dikawal ketat oleh Ruben Sanadi. Ian Luis Cabes berikan maksudnya kepada Choi Dong-so. Masih ada Zarahan Keranggar kali ini. Masih Zarahan Keranggar. Kita lihat, 3 pemain harus menghentikan Zarahan Keranggar. John Takbor Songkali. Ya, rasanya ada instruksi khusus memang untuk mengawal pergerakan dari Zarahan Keranggar. Jika dia menguasai bola, terutama di sekitar kotak penalti, sangat sulit bagi Zarahan untuk melepaskan tendangan karena beberapa pemain langsung menutup pergerakannya. John Takbor Songkali. Kembali masih John Takbor Songkali. Kerjasama yang sangat baik 1-2. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat John Takbor Songkali. Gaya permainan, kalau kita boleh bilang sebenarnya ada kemiripan antara gaya John Takbor Songkali dengan Zarahan Keranggar. Iya, sama-sama cukup lengket jika menguasai bola. Hanya saja bedanya mungkin Zarahan lebih piawai dalam melepaskan umpan. Sama-sama menjadi pemain yang sangat penting di lini tengah. Sama-sama berasal dari Liberia. Joko Sasongko kali ini. Ruben Sanadi. Manuanggai. Kembali berikan bola kepada Zarahan Keranggar. Memindahkan kembali kepada Ian Luis Cabes yang kali ini bergerak di sektor sebelah kiri penyerangan. Masih Manuanggai yang menguasai bola. Terlalu deras. Bola lebih dekat kepada Karik Wardana. Kembali kita lihat ada nama Ernest Jeremiah bersama dengan Bio Paulin di tribun penonton. Ernest Jeremiah juga salah seorang pemain bintang bagi tim Persipura Jayapura. Ya, ketika Persipura menjadi juara 2 musim yang lalu, Ernest Jeremiah merupakan tandem dari Boas dan Beto. Kita lihat bagaimana permainan Angel Bersani yang maksudnya memberikan bola menyilang untuk Greg Nokolo dan juga Safi Salih. Ya, laga di sore hari ini juga dipenuhi oleh para pendukung dari Pelita Jaya, yaitu Pimen, dan juga pendukung dari Persipura Jayapura, yaitu Persipura Mania. Dan yang uniknya kedua kelompok supporter sama-sama menggunakan warna merah yang menjadi warna khas dari kedua tim masing-masing di Indonesia Super League. Sepak pojok kali ini untuk Pelita Jaya FC Karawang.
lagi-lagi John Takbor yang menjadi eksekutor sepak pojok. Sudah beberapa kali sepak pojoknya mengancam gawang dari Persipura. Victor Igbonevo. Kita lihat Edi Hafid Murtado. Datang kali ini adalah Joko Sasongko. Direbut oleh Choi Dong-soo. Manu Anggai. Mencermati apa yang dikatakan oleh Patih Satya Bagja sebelum pertandingan bahwa memang Persipura Jayapura memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjaga ritme permainan. Mereka bisa bermain cepat dan juga mereka bisa bermain lambat dan bisa mengkombinasikannya itu juga dengan sangat baik. Ya, terutama ketenangan yang dimiliki oleh para pemain Persipura, Rendra. Mental mereka benar-benar sangat teruji. Bahkan ketika bermain di kandang lawan, mereka tidak terpengaruh. Bisa bermain sesuai dengan ciri khasnya sendiri. Apakah mereka akan menyerang ataupun bertahan dan mengkombinasikan serangan dan bertahan dengan sama baiknya. Ini juga tidak lepas dari pengalaman dari pemain-pemain Persipura yang sudah beberapa kali tampil di ajang Asia meskipun hasilnya mungkin belum maksimal. Greg Kokolo kali ini masih Greg Kokolo. Berikan bola dan penyelamatan dari Yo Jae-hoon terhadap tendangan John Takbor Songkali. Ya, sebuah refleks yang sangat-sangat bagus dari Yo Jae-hoon. Peluang terbesar bagi Pelita Jaya untuk membuka skor. Setelah tendangan dari Greg Kokolo disambut oleh John Takbor. Benar-benar merepotkan pertahanan dari Persipura. Kali ini Victor Pai yang kesulitan dan dilapis oleh Ricardo Salampesi. Keberuntungan didapat oleh Persipura Jayapura terhadap refleks Yo Jae-hoon. Ya. Dalam kondisi peluang emas bagi tim Pelita Jaya tadi. Jangan bebas kali ini. Lihat bagaimana Yo Jae-hoon juga menggantikan peran dari Jendri Pitoy di kubu Persipura Jayapura dan sampai sejauh ini tidak tergantikan perannya. Dan itu yang membuat penjaga gawang cadangan dari Persipura Jayapura, Ferdiansyah, bisa dihitung jari bermain untuk Persipura Jayapura di Indonesia Super League. Tendangan Safi Zali belum maksimal. Edi Hafid Murtado. Tendangan berikutnya Egy Melgiansyah. Tampaknya cukup gatal juga Egy Melgiansyah untuk melakukan tendangan cannonball dari luar kotak penalti yang biasa ia lakukan sebelum-sebelumnya ataupun juga di timnas U23 Indonesia. Ya, kelihatan agak bernafsu Egy Melgiansyah melakukan tendangan dari jarak jauh. Egy Melgiansyah. Dukungan yang diberikan oleh keluarga besar pelatih Rahmat Darmawan di tribun untuk kesuksesan mereka di sore hari ini. Sebentar ini kita lihat kembali kerjasama Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes kali ini mendapatkan pengawalan cukup ketat dari Edi Hafid Murtado. Setelah tadi sempat melewati Stanislav Zekov. Artisan Salosa, Manu Anggai, handball Manu Anggai. Kelemahan dari Persipura Jayapura adalah emosi. Selama emosi mereka terkontrol dengan baik, maka tim lawan harus sabar, harus bisa bermain begitu keras untuk bisa menaklukkan tim juara bertahan ini. Iya, betul sekali. Pemain-pemain seperti Emmanuel Wanggai, Gerald Pangkali, Ortizan Solosa, dan Bio Paulin ini adalah pemain-pemain yang punya skill yang sangat-sangat tinggi, tapi juga agak-agak sering emosinya terpancing. Bio Paulin ketika dalam posisi yang sudah unggul juga terkena kartu merah ketika menghadapi Persib di pertandingan sebelumnya. Kembali lebar ke dalam kali ini. John Takbor Songkali. Safi Zali. Masih John Takbor. Berikan kepada Greg Kokolo. Beradu badan dia dengan Ortizan Salosa.
sepak pojok bagi Pelita Jaya FC Karawang. Kelihatan sekali memang bagaimana Greg Ngokolo begitu mengeksploitasi kelebihannya dalam hal kecepatan untuk mengancam gawang ataupun pertahanan dari Persipura. Joko Sasongko dengan kaki kirinya, kali ini Stanislav Zekov. Masih ada Victor Igbonevo. Masih berhasil dikuasai Joko Sasongko. Lagi-lagi sepak pojok untuk Pelita Jaya FC Karawang. Pelanggaran Edi Hafid Murtado. Tempo permainan memang sedikit menurun di pertengahan babak pertama ini. Ortizan Salosa. Ricardo Salampesi. Satu gol telah ia cetak, Ricardo Salampesi. Jika Persipura Jayapura menaklukkan Persida Fondafonsoro. Langsung membypass, memberikan umpan tadi maksudnya kepada pergerakan Manu Anggai. Diberikan kepada Karek Wardana. Karek Wardana memang bergantian tempat di bawah misar Pelita Jaya dengan Sahar Ginanjar. Ya, Kadek berumur 30 tahun, sedangkan Sahar merupakan penjaga gawang harapan dari Pelita Jaya yang baru berumur 21 tahun dan merupakan jebolan tim dari Pelita Jaya U21. Ya, kembali kita lihat bagaimana Zarahan Keranggar kali ini menguasai bola. Masih Zarahan Keranggar. Kita lihat bagaimana kekuatan Zarahan Keranggar melindungi bolanya. Berkali-kali berusaha untuk direbut tapi masih berhasil dikuasai dengan baik. Kali ini adalah Ricardo Salampesi bagi Persipura Jayapura. Masih Ricardo Salampesi memberikan umpan. Choi Dongso masih mudah bagi Kadek Wardana. Ya, Pelita Jaya dengan Persipura sebenarnya adalah tim yang tidak pernah habis stok pemain mudanya. Cuman perbedaannya adalah Persipura Jayapura tidak pernah berprestasi di kompetisi U21 Indonesia Super League. Sedangkan Pelita Jaya sempat 2 kali meraih gelar juara di kompetisi U21 Indonesia Super League dan melahirkan sejumlah nama seperti Sahar Ginanjar, lalu juga Joko Sasongko, Feriansyah Masud, dan juga tidak ketinggalan sejumlah nama pemain muda yang saat ini juga sudah bergabung di tim senior seperti Gilang Ginarsa, Firdaus Ramadan. Ya, 2 musim yang lalu adalah musim keemasan bagi skuad muda Pelita Jaya dan saat ini adalah sebuah masa panen bagi Pelita Jaya senior ketika mereka pemain-pemain muda ini sudah bisa masuk ke dalam tim senior. Greg Ngokolo kali ini, Safi Sali, peluang masih dapatkan. Wow. Kita lihat bagaimana penyelamatan dari Yo Jaihun. Ya, tindakan-tindakan yang memang boleh dibilang cukup keras seperti yang tadi sempat kita lihat. Memang ada sebuah tendangan dari Ortizan Salosa lah yang hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya, dan ini menjadi kelemahan dari, ya itu dia, ada tendangan kaki kanan dari Ortizan Salosa ke kepala Joko Sasongko. Ya, betul sekali. Ini adalah perebutan bola 50-50 karena posisi dari Joko juga berpeluang dan posisi Yo belum sepenuhnya menguasai bola. Ini kembali kita lihat, ini terekam dengan jelas dan ini bisa menjadi sebuah bukti dari komisi disiplin untuk bisa memberikan sebuah peringatan terhadap tindakan-tindakan yang tidak perlu dalam dunia sepak bola. Sangat tidak perlu. Kalaupun wasit
tidak memberikan peringatan kepada Ortisan ataupun memberikan kartu. Harusnya rekaman dari pertandingan ini menjadi bahan bagi komisi disiplin untuk melakukan tindakan lanjutan. Baru saja kita bahas, Rendra, bagaimana pemain-pemain Persipura dengan skill yang cukup tinggi tapi memiliki emosi yang juga tinggi. Salah satunya bisa kita lihat langsung dari tindakan Ortisan Solosa yang sebetulnya sangat tidak perlu. Nah, bebas kali ini bagi Persipura Jayapura. Kembali kita lihat lemparan ke dalam kali ini. Ian Luis Cabez. Beto Gonçalves, masih ada Stanislav Zekov. Pelanggaran dari Beto Gonçalves terhadap Stanislav Zekov. Ya, dalam squad ataupun skema yang dimainkan oleh Jackson Tiago, Beto kita lihat menjadi seorang penyerang tunggal yang harusnya didukung oleh dua orang penyerang di kiri dan kanan. Biasanya dimainkan secara bergantian Boas Solosa, Tinus Pae, serta Titus Bonai. Hanya saja saat ini memang Beto harus berpasangan ataupun disokong oleh pemain yang baru masuk di putaran kedua, Choi Dong-so. Kita lihat di sisi lapangan yang lain ada Ian Luis Cabez. Choi Dong-so selama musim pertama bermain untuk PSMS Medan, dan ketika dilepas oleh PSMS ditarik oleh Persipura. Kita lihat Boas Solosa menyaksikan laga di sore hari ini. Mengenai wajah dari Stanislav Zekov. Ya, tidak jelas nih tindakan ataupun upaya dari Ruben Karel untuk menahan kartu kuning yang akan dikeluarkan pada Egy Melgiansyah yang melakukan blocking yang mencederai Ian Luis Cabez kelihatannya. Kartu kuning diberikan untuk Egy Melgiansyah. Dua kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Masla Iksan. Kita lihat dalam tayangan lambat. Memotong bola. Kita lihat bagaimana Egy Melgiansyah terhadap Ian Luis Cabez. Peluang emas kali ini bagi Persipura Jayapura. Ada Ortisan Salosa, ada juga Zahrahan Keranggar dan Beto Gonçalves. Di antara tiga pemain ini kita akan lihat siapa yang mengambil tendangan bebas dan berjarak ideal tentunya. Ya, bisa jadi para pemain Pelita agak trauma dengan tendangan bebas, Rendra, karena di pertandingan terakhir melawan Arema mereka kalah karena agak lengah ketika tendangan bebas akan diambil, sehingga gawang mereka kebobolan oleh gol dari Alain Kong. Kita lihat Ortisan Salosa juga Zahrahan Keranggar.
Ada Ricardo Salampesi di antara para pemain bertahan dari kubu Pelita Jaya FC Karawang. Kita akan lihat Ortizan Salosa kali ini bersiap-siap. Tendangan Ortizan Salosa. Masih datang kali ini bantuan dari Victor Pai. Belum menembus sasaran tendangan dari Victor Pai. Ya, salah satu pemain yang didatangkan oleh Persipura di musim ini, pemain baru Victor Pai. Musim lalu bermain untuk Persidafon Soro. Kita lihat Edi Hafid Murtado harus dibantu. Tampaknya mengenai tendangan keras dari Ortizan Salosa. 5 menit terakhir di babak pertama. Greg Dokolo tidak berhenti mencetak gol dalam 2 laga terakhir bagi Pelita Jaya. Bahkan sempat mencetak 4 gol dalam 4 laga terakhir Pelita Jaya menghadapi Persela Lamongan, Persiba, dan juga Gresik United, dan juga menghadapi Persiba Balikpapan dalam putaran kedua. Choi Dongso kembali datang, kali ini adalah Ortizan Salosa. Ian Luis Cabes, umpan Ian Luis Cabes. Tidak ada pemain dari Persipura Jayapura menyambut umpan dari Ian Luis Cabes. Ya, kelihatan memang para pemain Persipura agak kesulitan di sektor sayap. Ian Luis Cabes serta Choi Dongso dalam melakukan dukungan terhadap Alberto Gonçalves yang menjadi striker tunggal. Beberapa kali kerjasama Beto dengan Choi Dongso belum memenuhi keinginan mereka berdua. Sering masih salah pengertian. Kembali Zarahan Keranggan. Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes kali ini. Lagi-lagi tidak menemui sasaran tendangan dari Ian Luis Cabes. 2 kali sudah Ian Luis Cabes memiliki kesempatan melakukan crossing, tapi sama sekali tidak ada yang mengarah ke Beto maupun Choi Dongso, rekannya di lini depan. Gilbert Sani, Pelita Jaya FC Karawang berhasil diintercept dengan baik oleh Victor Pai. Seperti tadi kepada Beto Gonçalves. Kali ini Egy Melgiansyah. Masih Egy Melgiansyah. Safi Sali. Edi Hafid Murtado. Kembali Safi Sali. Sama-sama rapat pertahanan dari kedua tim, itulah yang menyulitkan masing-masing penyerang untuk bisa menembus daerah kotak penalti. Juga cuaca yang cukup terik, setidaknya membuat para pemain fokus untuk menyimpan tenaga, dan kali ini adalah Zarahan Keranggar. Inilah dia Persipura Jayapura. Mereka bermain tenang, mereka bermain dengan bola-bola pendek, dan akhirnya mampu mencetak gol melalui Zarahan Keranggar lewat satu pergerakan bola yang sangat baik. Zarahan Keranggar berhadapan dengan penjaga gawang Kadek Wardana dan merubah kedudukan menjadi 0-1 dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Singapura Bangsa, Karawang, Jawa Barat. Ya, sebuah kerjasama antara Zarahan serta Alberto Gonçalves
mengalahkan jebakan offside yang diterapkan oleh Victor Igbonevo dan Edi Hafid Murtado. Kita lihat betapa tenangnya Zahrahan Krangar, dan ini adalah pengertian yang sudah terjalin sejak lama tentunya. Ya, kita lihat bagaimana Zahrahan Krangar dan jeger. Tendangannya pelan tapi mampu menjebol gawang Kadek Wardana. Tidak bisa ditahan oleh bek yang tertinggal di belakang pertahanan Pelita, Victor Igbonevo serta Edi Hafid Murtado. Disambut oleh para pendukung dari Persipura Jayapura. Gol dari Zahrahan Krangar terjadi di menit-menit akhir babak pertama, dan ini merupakan gol yang kelima bagi Zahrahan Krangar di Indonesia Super League musim ini. Datang kali ini kembali Ian Luis Cabes. Masih Zahrahan Krangar, kali ini kepada Choi Dongso dan berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana permainan segitiga dari tim Persipura Jayapura. Ya. Dari posisi offside tadi, Beto Gonçalves. Tambahan waktu di babak pertama, Pelita Jaya menghadapi Persipura Jayapura dalam lanjutan Indonesia Super League. Ya, masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan trauma dari kekalahan atas Persipura para pemain Pelita. Kita lihat Choi Dongso. Duel dia dengan Ruben Sanadi. Ya, tarik-tarikan dan lagi-lagi tindakan-tindakan yang tidak perlu, dan kali ini dilakukan oleh Ruben Sanadi terhadap Choi Dongso. Ya. Akhir dari babak pertama, skor adalah 0-1. Pelita Jaya tertinggal dari Persipura Jayapura, di mana gol dicetak oleh Zahrahan.